warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmat cerahnya cuaca hari ini, sehat dan semua kenikmatan yang terlimpah pada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini pada Jumat kita bersama-sama akan mengikuti pengajian edisi spesial ngaji Ihya Ulumuddin bersama Gus Ulil Absar Abdallah, Lurah Ngaji Ihya Online yang sudah cukup viral di dunia maya, dunia akhirat insya Allah, Gus. Amin. Amin. Sebelum itu perlu beberapa hal kami sampaikan. Saya Ahmad Karim, kebetulan selaku wakil dari Masjid PPMI Alias Amsterdam, juga wakil dari panitia Conference PCI NU yang ketiga, karena kehadiran beliau hari ini adalah merupakan rangkaian dari undangan untuk menyampaikan materi terkait dengan konferensi yang diselenggarakan oleh PCI NU Belanda bekerja sama dengan KBRI, kemudian lembaga Interreligious Dialogue di Amsterdam, kemudian Vrije University di Amsterdam juga, yang membahas berbagai topik terkait dengan bagaimana respon agama menghadapi krisis, mulai dari krisis pandemi kemarin yang telah kita lewati maupun berbagai krisis yang kita hadapi di masa ini. Bapak-Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, pertama ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, juga apresiasi kepada seluruh pengurus PPMI Alias Amsterdam yang telah dari awal bekerja sama dan membantu panitia sehingga terselenggaranya konferensi dengan sangat lancar. Khususon buat ibu-ibu, Bu Lili, ibu-ibu yang lain yang juga membantu konsumsi dari awal, bahkan tenaganya juga dilibatkan di lokasi. Semoga mendapatkan berkah dan limpahan rahmat dari Allah SWT, dan seluruh jamaah yang telah mendukung direlakannya misalnya masjid untuk menginap beberapa peserta. Karena perlu saya sampaikan, selain dari profesor, akademisi, kemudian para ahli di berbagai bidang yang terkait dengan agama dan krisis, juga para mahasiswa baru sekalian yang dari S1 maupun S2 yang dari kampung di pelosok negeri Indonesia, yang menyempatkan dan berjuang untuk bisa diterima papernya di konferensi itu. Banyak cerita dari mereka, bahkan sampai menjelang hari pelaksanaan baru mendapatkan dana untuk membeli tiket, dari mengajukan proposal ke sana kemari, dari bantuan teman, keluarga dan segala macam, akhirnya bisa berangkat. Dan walaupun sama sekali tidak pasti mereka akan menginap di mana, dan mereka hanya yakin insya Allah ada masjid di Amsterdam, dan salah satu masjid adalah Masjid Amsterdam yang ahli las ini yang menampung mereka. Mereka punya banyak cerita dan punya harapan besar, yang sedang bersemangat menuntut ilmu, yang saya yakin dengan kesempatan pertama datang ke Eropa ini mereka akan terbuka wawasannya dan menjadi dai, menjadi penyebar Islam yang rahmatan lil alamin, tidak hanya di Nusantara, di Indonesia, tapi insya Allah di arena global. Dan hari ini setelah Gus Ulil menyampaikan beberapa hal agak serius terkait dengan bagaimana respon Islam menghadapi krisis, kita akan belajar pada beliau. Kebetulan beliau Lurah Ngaji Ihya, tadi sudah diawali dengan bagaimana khutbah kita disentil dengan bagaimana berislam kita yang banyak sekali diajarkan oleh salah satu tokoh Islam yang sangat monumental di dunia Islam dan dunia Barat, adalah Imam Al-Ghazali dengan buku beliau Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tadi sudah dibuka oleh beliau dengan Al-Fatihah yang punya dua elemen, elemen ruhani dan elemen jasmani atau hadir, dan elemen yang ruh. Kita akan mengupas, akan melanjutkan hal itu yang semoga memberikan bekas, memberikan jejak energi di Al-Ikhlas, Gus, untuk semakin generasi muda Al-Ikhlas meneruskan perjuangan para sesepuh untuk meneruskan dakwah Islam yang lebih ramah, rahmatan lil alamin di Amsterdam, di Belanda, dan lebih luas lagi di bumi Eropa. Tidak panjang lebar, kami persilahkan Gus Ulil untuk segera memulai ngaji Ihya beliau. Dan ini alhamdulillah selain kopdar di sini, jamaah Al-Ikhlas juga streaming di
jamaah ngaji ihya di Nusantara. Monggo silakan. Ini pakai ini bisa? Atau gitu ini? Misalkan yang itu ya, biar nggak kerupuk-kerupuk. Iya, yang ini. Ini loh. Ya itu matiin aja. Ini kan kejauhan ya. Ya. Awas hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas di kota Amsterdam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari setelah sholat Jumat ini kita berhenti sejenak untuk ngaji. Saya mengucapkan terima kasih karena diundang di masjid ini memberikan khutbah dan pengajian. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa silaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Tadi saya ngobrol dengan Pak Mangun ya. Pak Mangun dari Suriname. Pak Leo, ada namanya Pak Mukhlis ya, yang pernah belajar di Rusia. Mas Hasanul ya, Mas Hasanul, terima kasih. Tapi juga terima kasih kepada Mas Karim yang membawa saya ke sini. Terima kasih juga kepada Mas Syafi'i yang memberikan tumpangan kepada saya, makanan kepada saya, dan disupiri kemana-mana. Tadi saya agak terlambat datang ke sini karena diajak Mas Karim ngopi dulu tadi. Wah, mana Mas Karim? Nah, Mas Syafi'i tadi yang undang ngopi dulu Kok iso? di kota Zandam tadi itu. Waduh, salah lagi. Mari kita ngaji kitab Ihya. Ini kitab yang luar biasa. Kalau ingin ikut ngaji Ihya secara rutin, silahkan ngaji setiap malam Jumat. Dan malam Jumat jam 8 Jakarta. Dihitung-hitung sendiri di Belandanya jam berapa. Dan jam 6 pagi hari Minggu itu di YouTube dan di Facebook, tapi bisa juga diikuti secara rekamannya. Jadi bisa kapan saja. Itu ada semua di Facebook dan di YouTube. Nanti cari ngaji Ihya. Nama saya Ulul Absar Abdallah, nanti akan ketemu semua. Mari kita ngaji. Malah hari ini kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah dulu kepada muallif kitab ini. Kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para aulia, asyhada, as-salihin, khususan kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, Abdul Hasan Asy-Syadzili, kepada Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, kepada para wali songo, kepada para ulama-ulama kita, kepada para penyebar Islam di Eropa dan di Belanda yang sudah mendahului kita semua, kepada para guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dan hadiah Al-Fatihah kita bacakan untuk tawassul kepada Allah, untuk kesembuhan bagi kawan-kawan kita yang masih sakit saat ini, dan juga barokahnya Al-Fatihah semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Saya siang ini akan membicarakan sedikit saja tentang masalah atau suatu tema yang ada dalam kitab Ihya. Kitab Ihya ini tebal sekali, 4 jilid. Ini kitab yang dibaca oleh seluruh ulama di berbagai belahan dunia, dari ujung dunia Islam sampai ujung yang lain. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar namanya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang hidup pada abad ke-10 Masehi di Baghdad. Dia menulis kitab Ihya yang banyak dipelajari, dibaca, dikaji oleh para santri, para ulama di mana-mana. Hari ini kita akan mencoba untuk mendapatkan setitik, walaupun hanya setitik saja, setitik berkah dari kitab ini. Apa yang mau saya bicarakan di sini adalah berkaitan dengan Bapak sini Mas, biar masuk TV ya Pak. Nggak apa-apa. Sini, sebelah sini loh. Nggak apa-apa. Nah, kelihatan nggak sebelah sini. Saya akan membicarakan pembahasan dalam kitab Ihya ini tentang bahayanya umat Islam jika terlibat di dalam perdebatan. Karena kita tahu ya, umat Islam itu mazhabnya banyak, kelompok-kelompoknya banyak, golongan-golongannya banyak, aliran-alirannya banyak. Ada kecenderungan aliran-aliran ini saling membenci satu terhadap yang lain. Itu kecenderungan yang selalu ada. Ada kecenderungan satu golongan, satu mazhab membenci yang lain. Ada kecenderungan satu mazhab ini ingin menaklukkan mazhab yang lain dan ingin agar mazhabnya yang paling menang. Caranya adalah dengan mengalahkan mereka di dalam perdebatan. Jadi perdebatan ini seringkali terjadi di antara umat Islam karena perbedaan mazhab. Karena itu ada sebagian orang yang senang sekali berdebat. Karena dengan berdebat dia ingin menunjukkan bahwa dirinya paling hebat, paling benar, dan nanti kalau sudah menang berdebat, dia akan mendapatkan banyak pengikut. Nah, itu yang mau dibicarakan dalam bagian yang mau saya baca ini. Di dalam bagian kitab Ihya ini Al-Ghazali mewanti-wanti, memperingatkan agar orang Islam tidak terjebak, terjatuh kepada dalam pertengkaran antara umat Islam dan perdebatan. Karena itu bisa memecah belah umat Islam. Itu tidak membawa kemaslahatan bagi umat. Nah, saya kan karena ini ngaji Ihya, jadi saya bacakan sedikit kutipan dari kitab Ihya ini supaya mendapatkan berkah dari kitab ini. Jadi di dalam kitab Ihya ini Al-Ghazali mengutip beberapa hadis ya, tentang bahayanya kita ini berdebat, apalagi perdebatan yang tidak membawa kepada kebaikan tapi justru permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, perdebatan yang tujuannya hanya untuk menang-menangan supaya kita menang terhadap kelompok lain. Di dalam hadis disebutkan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala.
ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Hadis ini maknanya adalah suatu bangsa, suatu kaum ma dhalla, tidak sesat, tidak tergelincir dari jalan yang lurus, suatu bangsa, suatu masyarakat ba'da hudan, setelah mereka mendapatkan petunjuk, kanu alaihi, yang mereka ada dalam petunjuk itu, illa utul jadala, kecuali mereka itu diberikan al-jadal, diberikan perdebatan-perdebatan antar mereka. Al-jadal dalam bahasa Arab itu artinya adalah pertengkaran, perdebatan. Perdebatan yang tidak membawa kepada kemaslahatan selain kebencian antar kelompok, yang dalam bahasa kita sekarang disebut dengan debat kusir. Saya nggak tahu kenapa kok kusir debat itu dijadikan contoh untuk debat yang tidak baik ini. Mungkin kusir itu kalau debat itu ya tahu ya, kusir dokar itu. Kalau debat itu memang ya tidak pakai parameter, tidak pakai kaidah, pokoknya asal menang gitu saja. Maka disebut dengan debat kusir. Jadi dalam hadis ini Kanjeng Nabi menegaskan bahwa suatu masyarakat, suatu kaum dulunya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah, kemudian tergelincir kepada kesesatan, itu terjadinya karena al-jadal, karena pertengkaran itu. Ini menurut saya peringatan dari Al-Ghazali ini penting karena kita tahu ya begitulah ya, umat Islam di mana-mana itu ya bermacam-macam. Tetapi sikap yang tepat adalah ketika kita berbeda pendapat itu adalah menghargai perbedaan dan tidak mencari menang-menangan dengan cara berdebat. Karena itu sumber kerusakan. Ma dhalla qaumun. Jadi sesuatu itu semula sudah benar tiba-tiba melenceng. Sudah jalan lurus tiba-tiba menggok. Itu karena apa? Karena al-jadal. Sebagian ulama salaf, ini Al-Ghazali mengutip suatu ucapan dari para ulama zaman dulu. Ulama salaf itu ulama kuno, yaitu ulama yang hidup pada abad pertama, kedua Hijriah. Zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu ulama salaf. Di dalam ucapan ini ditegaskan, yakunu fi akhir zamani qaumun yughlaqu anhum babul amali wa yuftahu alaihim babul jadali. Nanti di akhir zaman, nah sekarang terjadi ini nggak tahu akhir zaman atau tidak, tapi yang jelas apa yang dikatakan di dalam ucapan ulama ini terjadi sekarang. Yakunu fi akhir zaman, nanti di akhir zaman ada suatu zaman, ada suatu waktu di mana orang-orang itu tidak suka amalan, sudah tidak lagi menyukai amal soleh maksudnya, lebih menyukai perdebatan. Kalau debat semangat sekali, begitu diajak amal, beramal, mereka nggak semangat. Jadi kalau diajak ikut perdebatan, senang sekali. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini ada atau bapak-bapak ada yang bermain medsos, Twitter, Facebook, Instagram. Ini generasi kolonial semua ya. Kalau saya kan generasi milenial. Kalau generasi milenial kan mainnya itu Pak, Facebook, Twitter, Instagram. Nah itu kalau di Facebook atau di Twitter terutama, kalau ada orang-orang berdebat tukaran, tengkar satu dengan yang lain, yang lain seneng, tepuk tangan itu, disemangati supaya bertengkar terus, dipanas-panasin itu. Mereka itu bahasa anak-anak itu, kalau ada orang lagi tengkar satu dengan yang lain, langsung ditanggapi, gelar tikar, nyeduh kopi. Maksudnya mau nonton orang bertengkar. Seneng kalau lihat ada orang bertengkar tuh seneng itu.
seperti nonton tinju, tepuk tangan, makin seru makin ditepuk tangan. Jadi yakunu fi akhir zamani qaumun yughlaqu anhum babul amal. Jadi di akhir zaman nanti itu ada suatu masa di mana orang-orang itu dihalang-halangi dari kesenangan, kesukaan, kegemaran untuk beramal baik. Sebaliknya mereka lebih suka untuk menonton, untuk melakukan perdebatan al-jadal. Ini prediksi Kanjeng Nabi. Jadi itu salah satu tanda-tanda akhir zaman menjelang kiamat itu. Orang suka berdebat tapi nggak suka bertindak yang baik. Amal saleh mereka malas. Begitu menonton perdebatan suka sekali. Wa fi ba'dil akhbari, dalam sebagian hadis dinyatakan innakum fi zamanin ulhimtum fihi al-amala. Kalian ini wahai para sahabat-sahabatku, ini Kanjeng Nabi berbicara mengenai generasi sahabat. Innakum fi zamanin ulhimtum fihi al-amala. Kalian sekarang ini hidup di zaman di mana kalian itu diberikan ilham, diberikan petunjuk kepada Allah untuk beramal. Makanya salah satu ciri khas generasi Kanjeng Nabi para sahabat itu generasi aksi. The generation of action. Man and woman of action, bukan of talk. Talk. Talk but not act. NATO. Generasi sahabat itu generasinya orang yang langsung bertindak. Gak usah ngomong macam-macam teorinya, berumbai-rumbai banyak sekali, bacaannya tebal-tebal. Begitu disuruh amal malas. Ciri khas generasi Kanjeng Nabi itu adalah mereka adalah people of action. Mereka bertindak. Kalau diajak bertindak itu semangat sekali. Makanya sahabat Kanjeng Nabi itu, generasi sahabatnya Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau mereka ditanyai hukum itu. Ada orang minta fatwa, gitu. Terus itu nggak suka. Sudahlah, kalau memang nggak ada petunjuk dari Quran dan hadis, sudah kita diam saja. Mereka nggak terlalu suka itu membicarakan soal hukum terlalu mendalam sekali itu ya. Mereka lebih suka ya sudah, kalau Quran menerangkan begini kita amalkan, hadis mengatakan kita amalkan. Jadi orientasinya itu adalah amal. Jadi ini adalah generasi amal. Itulah generasi sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian wasayati qaumun yulhamunal jadal. Nanti setelah generasi sahabat ini akan hadir generasi berikutnya, yaitu generasi NATO tadi itu. Mereka lebih suka ngomong saja, tapi begitu disuruh amal mereka malas. Dan saya kira ini kalau kita merenungkan sebetulnya itu terjadi pada semua situasi. Generasi pendiri negara kita yang pertama, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir itu kan nggak banyak ngomong. Yang penting langsung berjuang, mereka bertindak. Kadang-kadang kesannya nggak berpikir itu. Terus pokoknya kalau demi kemaslahatan Indonesia kita langsung lakukan. Wah, ada perdebatan kayak sekarang di DPR, macam-macam. Ada itu. Generasi awal itu biasanya generasi yang langsung bertindak. Nanti begitu sudah agak ke belakang, ya, itu nanti akan muncul ini, orang-orang yang lebih suka ngomong daripada bertindak. Selalu begitu. Jadi bukan saja terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, di dalam semua situasi itu selalu ada dua generasi. Generasi awal itu cenderungnya adalah sudah, pokoknya kita bertindak, asal ini baik kita lakukan saja. Bagaimana nanti nggak usah dipikir gitu. Pokoknya kita lakukan saja. Nanti kalau ada masalah kita pikir belakangan. Nah, itu biasanya begitu. Nanti begitu sudah sesuatu itu mapan, terus kemudian berjalan dengan baik, sistemnya teratur, baru mulai ada orang itu berdebat macam-macam.
Sampai kadang-kadang perdebatan ini berlangsung berkepanjangan, tindakannya lupa itu. Nah ini peringatan kepada kita sebetulnya. Kalau kita sudah berada pada zaman seperti ini, kita coba untuk melakukan mawas diri. Kita otokritik. Wah, kita ini sepertinya sudah melenceng. Karena itu balik lagi. Ya tadi itu seperti tema khutbah saya. Manusia itu terombang-ambing antara al-ghaibah wal hudur, antara presence, non-presence. Jadi kadang-kadang al-ghaibah, kita ini ghaibah itu artinya tidak ada, lupa, alpa, kealpaan. Biasa manusia seperti di dalam hadis ditegaskan al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu biasa. Tidak aneh manusia lupa ghaibah, itu tidak aneh. Cuma bedanya antara manusia yang berkualitas dan tidak adalah ada manusia yang al-ghaibah, sadar al-ghaibah itu tidak baik, lalu kembali kepada al-hudur. Dia ingat lagi. Itulah yang membedakan antara manusia yang baik dan tidak baik. Antara manusia yang punya al-ihsan, kesadaran ketuhanan di dalam dirinya, dengan manusia yang tidak sadar. Karena dia al-ghaibah terus-menerus. Dia tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Tidak ada ihsan dalam dirinya. Nah ini, jadi manusia lupa tidak apa-apa. Kita lupa, tapi begitu lupa kita sadar balik lagi. Bapak Ibu dan sekalian, terus terang ya, saya kalau ngaji begini itu cemas dan takut itu. Cemas dan takut. Kenapa? Karena ngomong begini itu gampang sekali. Saya ngomong begini itu enak itu. Kadang-kadang dibayar juga itu. Disiarkan di Facebook ya. Ini ditonton di Indonesia ini. Ini di Indonesia jam berapa ya? Jam 8 malam. Oh jam 8 malam? Oh, pas, masih sore ya. Prime time. Kalau iklan yang kayak mahal itu. Ditonton ini. Enak ngomong begini ini. Yang nggak enak itu ngamalinnya. Jadi itu makanya kalam hikmah itu indah diucapkan, dijadikan status Facebook. Tapi susah diamalkan. Makanya saya selalu cemas kalau ngaji begini karena saya juga menikmati. Saya menikmati menyampaikan ini indah, enak dinikmati ya. Tapi apakah saya bisa mengamalkan atau tidak? Itu juga kadang-kadang saya khawatir. Makanya saya selalu berpesan atau selalu mengatakan dalam setiap pengajian itu, kebaikan yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab seperti kitab Ihya ini dan diajarkan oleh para kiai-kiai, saya bukan kiai, saya bukan guru, saya hanya baca saja. Kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para guru-guru dan seterusnya itu seperti ibarat atlet begitu. Itu kayak seperti goal, tujuan. Jadi seorang atlet misalnya punya tujuan, saya lari 42 km maraton ya. Itu tujuan akhirnya, end goal-nya. Nah ada orang yang finisher, dia bisa lari sampai akhir 42 km. Ada yang hanya berhasil mencapai 30 km misalnya, tidak finisher. Tetapi orang yang sudah berlari 30 nggak mencapai 42, itu lebih baik daripada yang tidak lari sama sekali, atau lari tapi dia hanya mencapai 10 km. Artinya ketika kita mendengar ajaran-ajaran kebaikan itu, walaupun kita tidak bisa melaksanakan semuanya, tapi minimal ada niat untuk melaksanakan itu. Ataupun kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, kita berusaha melaksanakan sebagian. Tapi kalau tidak ada usaha sama sekali, itu yang bahaya. Makanya ngaji itu bagus, tapi juga ada bahayanya. Karena ngaji itu kan kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan.
itu kan seperti orang beli buku, senang beli buku tapi begitu baca malas. Lalu ditumpuk-tumpuk di ruang tamu sebagai pajangan ruang tamu. Sering itu terjadi begitu. Nah, kita ketika ngaji itu jangan begitu. Ketika kita ngaji mendengarkan kebaikan, itu minimal setelah kita selesai ngaji itu, ini juga nasihat buat diri saya juga. Kita punya niat untuk melaksanakan apa yang disampaikan dalam pengajian itu. Kalaupun tidak bisa seluruhnya, sebagian. Kalaupun tidak bisa sama sekali, minimal ada niat, ada intention, ada niat untuk melaksanakan itu. Karena orang yang tidak niat sama sekali itu beda dengan yang punya niat. Karena itu dalam sebuah hadis atau dalam sebuah kaidah dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena ada dua orang yang sama-sama tidak melakukan sesuatu, tapi yang satu ini punya niat, yang satu tidak. Itu nilainya di mata Allah berbeda. Kelihatannya tidak melakukan sesuatu, tapi yang satu ini sudah berniat, tapi entah karena satu dan lain hal tidak bisa mengeksekusi. Dia punya niat melaksanakan kebaikan seperti diajarkan dalam pengajian, cuma karena situasi segala macam gagal. Tapi dia punya niat. Itu nilainya beda dengan orang yang tidak melakukan sesuatu sama sekali, tapi tidak ada niat dalam diri. Jadi inilah ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Kemudian ada hadis lain yang dikutip oleh Al-Ghazali, abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-aladul khasim. Makhluk yang paling dibenci oleh Allah itu adalah al-aladul khasim. Orang yang ngeyelan. Jadi dikasih tahu tuh ngeyel aja, sudah tahu salah tapi ngeyel terus. Orang seperti ini tidak saja dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia juga sebetulnya. Ada kan orang itu yang ngeyelan. Nah, ada orang yang benar pendapatnya tetapi ngeyelan, dengan orang yang pendapatnya benar tapi tidak ngeyelan. Itu yang potensial disukai orang kira-kira yang mana? Yang tidak ngeyelan kan? Itu sudah pasti. Begitu kita ngeyelan, itu tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh makhluk, dan by default dia tidak akan disukai oleh Allah juga. Allah tidak suka orang yang ngeyelan. Ini perlu kita tanamkan etik atau semangat seperti ini kepada umat Islam sekarang ini, karena sekarang ini kita hidup di masa ketika karena perbedaan mazhab, perbedaan politik, perbedaan posisi tertentu dalam suatu isu dan masalah, orang berdebat, orang ngeyelan. Nah, itu berbahaya. Kanjeng Nabi mewanti-wanti jangan sampai kita menjadi orang yang al-aladul khosim, orang yang suka ngeyelan. Kemudian dalam hadis lain dikatakan ma'utiya qaumun al-mantiqa illa muni'ul amala. Tidak ada seseorang, suatu kaum, suatu bangsa yang diberikan kecakapan untuk ngomong berdebat illa muni'ul amala, kecuali mereka akan dihalang-halangi dari amal. Orang yang suka ngomong itu biasanya memang begitu disuruh bertindak malas. Ini hadis-hadis ini sebenarnya kritik kepada kita-kita yang suka, terutama para sarjana itu kan sering ngomong. Anak sekolahan yang sukanya baca, ngomong, diskusi, seminar, konferensi gitu ya. Ya itu semua penting ya, karena saya kesini juga karena konferensi. tapi sekaligus kritik, ini otokritik kepada kita. Jadi kita konferensi tapi amal juga tidak boleh dilupakan. Jadi inilah pentingnya umat Islam itu menjaga keseimbangan antara al-mantiq wal amal, antara ngomong, diskusi, merencanakan, membuat meeting, dan melaksanakan apa yang di dalam meeting itu. Karena seringkali ada meeting yang tanpa amal, ada juga itu. Jadi ada orang yang menganggap meeting itu sudah prestasi sendiri, walaupun tidak ada follow up-nya. Kalau sudah meeting itu seolah-olah sudah menyelesaikan masalah. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada suatu bangsa yang kegemarannya meeting saja,
tapi tidak ada amalnya, sudah pasti tidak akan sukses sebagai suatu bangsa. Jadi bangsa yang sukses adalah yang ada al-mantiq wal amal, ada ngomong dalamnya, ada diskusi, ada pembicaraan, ada perencanaan, ada seminar, ada workshop, ada macam-macam. Tapi setelah itu juga ada amalnya. Dan agama Islam, ya, seperti dikatakan oleh filosof besar Pakistan, Muhammad Iqbal, ya, di negara Pakistan, Muhammad Iqbal, filosof besar itu mengatakan agama Islam adalah agama amal, agama praksis, agama tindakan, bukan agama teori. Teori penting, tetapi amal jauh lebih penting. Karena itu di dalam Al-Quran ditegaskan berkali-kali, innalladzina amanu wa amilus sholihat, alladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman amal, beriman amal, beriman amal. Iman dan amal selalu gandengan terus itu. Itu kayak suami istri. Kalau ada iman tanpa amal, itu seperti istri tanpa suami, suami tanpa istri. Cerai. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman amal, iman amal, iman amal. Muhammad Iqbal mengatakan agama iman adalah the religion of action, agama amal. Makanya itu mari kita menyadari ini, ya, menyadari ini bahwa agama kita ini adalah agama amal. Ya salah satu amal ini hasilnya Masjid Al-Ikhlas ini. Tadi saya dapat cerita banyak sekali mengenai lahirnya Masjid Al-Ikhlas ini. Ini hasil dari amal. Saya kagum sekali dengan perjuangan teman-teman di Amsterdam, teman-teman Indonesia ini mengusahakan adanya tempat ruang untuk ibadah, ngaji, dan sekaligus untuk berinteraksi secara sosial, ya. Saya ingin menutup pengajian ini dengan mengatakan Kanjeng Nabi itu panutan kita itu tidak punya rumah itu. Nabi itu tidak punya rumah. Rumah beliau itu di samping masjid. Ada yang sudah pernah ke Masjid Madinah? Ada ya? Sudah banyak ya? Umrah. Kalau sampai ke Masjid Madinah itu kan ada tempat namanya Raudhah, ya. Raudhah. Raudhah itu tempat antara rumahnya Kanjeng Nabi ke mimbar masjidnya Kanjeng Nabi. Nah, tempat antara kamarnya Kanjeng Nabi, tempat Kanjeng Nabi tinggal bersama Siti Aisyah, ke mimbar masjid, itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Itu adalah secuil dari taman surga. Jadi kalau masuk ke situ itu kita sudah masuk ke salah satu bagian dari surga itu. Nah, Kanjeng Nabi itu rumahnya kan di samping masjid, yang sekarang menjadi tempat dimakamkannya Kanjeng Nabi bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu adalah rumahnya Kanjeng Nabi, tinggal bersama Siti Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak punya rumah. Rumahnya di masjid, ada di samping masjid. Dan Kanjeng Nabi itu kalau menemui para tamu juga di masjid. Di masjid. Saya jadi ingat kepada tokoh besar kita, guru bangsa yang baru meninggal kemarin, yaitu Buya Syafi'i Ma'arif, ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah sebentar untuk beliau, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buya Syafi'i Ma'arif itu kalau menemui tamu itu juga sama di masjid. Cuma bedanya dia punya rumah, Kanjeng Nabi nggak punya rumah. Jadi kalau kita pergi ke Yogyakarta, mau ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, salah satu tokoh Muhammadiyah, ya. Dia sangat dekat dengan Kiai Haji Mustafa Fisdato Gusmus, bapaknya istri saya ini. Kalau kita ke sana mau ketemu dengan Buya Syafi'i Ma'arif itu gampang sekali. Dengan ikut sholat maghrib berjamaah di Masjid Perumahan Mogotirto di Jogja,
nanti pasti ketemu dengan beliau Syekh Maruf kalau beliau tidak sedang di tempat lain di Jakarta misalnya. Pasti ikut sholat Jumat, sholat jamaah maghrib, nanti begitu selesai sholat jamaah maghrib dia akan temui tamu-tamu di masjid situ bersama ya di situ, dan sampai sholat isya nanti jamaah lagi. Setelah itu kalau masih ada tamu nemui lagi. Jadi Nabi juga begitu, kalau nemui tamu di masjid, termasuk menemui delegasi para pendeta dari Najran, kota Yaman. Pendeta-pendeta itu ditemui Kanjeng Nabi di masjid juga. Bahkan ketika mau berdoa di luar masjid ditanya Kanjeng Nabi, mau kemana? Oh, saya mau berdoa Kanjeng Nabi. Kenapa di sini aja kan nggak apa-apa, ini juga tempat ibadah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Udah sini aja. Nah itu. Nah jadi masjid itu pada masa Kanjeng Nabi itu adalah tempat untuk pertemuan, untuk kegiatan keislaman. Jadi tidak hanya sekedar tempat sholat saja, tapi juga tempat untuk semacam kalau sekarang disebut dengan cultural center, pusat budaya. Nah itulah masjid itu, cultural center. Kanjeng Nabi itu nemui tamu, nemui delegasi negara, karena nggak punya rumah, ruang tamunya adalah masjid. Nemui tamu, nemui delegasi itu di masjid. Dan sekali lagi saya ingatkan ya, kita ini adalah mengikuti agama Islam, agama amal, agama yang orientasinya tindakan, bukan sekedar ngomong saja, tapi ada tindakannya. Sekian ngaji Ihya, hanya sekelumit saja ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya doakan semoga masyarakat Muslim di Belanda pada umumnya, di Eropa, terutama di Amsterdam dan sekitarnya, bisa tumbuh terus. Amin. Masjid Al-Ikhlas giat dan semangat dan meriah kegiatannya. Amin, amin ya Allah. Dan kita bisa menyebarkan pesan-pesan agama Islam sebagai agama yang membawa rahmat, sehingga mengoreksi pandangan-pandangan di Eropa saat ini tentang Islam yang keliru. Ya, kita punya tugas sebagai duta-duta agama Islam untuk menyampaikan pesan ini kepada orang lain sebagai agama rahmah, agama yang membawa rahmah dan cinta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, meskipun singkat semoga memberikan pantikan-pantikan kita untuk introspeksi bahwa tidak usah terlalu banyak ngomong tapi banyak kerjanya. Kalau di pasar-pasar di sini ada istilah kaiken dit kopen. Lihat nggak? Kurang lebih seperti lah. Penjual pasti nggak suka kalau barang-barang itu hanya dilihat tapi nggak beli. Kurang lebih seperti itu analoginya. Karena ini kesempatan langka, sedikit tanya jawab Gus ya, satu dua. Terutama ibu-ibu biasanya kita berkesempatan pertama kalau ada yang ingin disampaikan, unek-unek nggak harus pertanyaan Bu, sekedar unek-unek atau curhat juga boleh. Kaiken di Kopen baru belajar tadi dari Mas Syafi'i tadi. Dari Mas Mbak. Oh, monggo Mas Erin silakan. Ya, saya singkat aja Gus, tentang ketakutan masyarakat kita terhadap simbol-simbol. Contoh yang paling gampang adalah tanda salib atau tanda plus gitu, jadi udah takut. Gimana ini? Satu lagi. Monggo Pak, langsung Pak. Soal adaptasi kita di ruang sini seperti masjid sini kan, di ruang lingkup kita sekitarnya ini kan orang non muslim juga, gimana tanggapannya untuk supaya tidak ada nanti timbul Friksi, masalah konflik. Iya. Baik, 2 poin Gus, simbol dan toleransi kurang lebih ya terkait dengan hal itu. Silakan. Salah satu ilmu ya yang patut diketahui oleh kawan-kawan kita di Eropa
itu adalah ilmu mengenai bagaimana cara hidup bersama sebagai minoritas di tengah-tengah bangsa lain yang berbeda secara budaya, secara akidah, secara kepercayaan, bahkan secara filosofi hidup pun berbeda dengan kita. Bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Karena memori orang-orang Indonesia itu adalah memori sebagai umat yang mayoritas. Nah, itu cara berpikir dan mindset mayoritas dengan minoritas itu beda. Nah, ini karena orang-orang atau teman-teman dari Indonesia ini memang datang dari konteks dari social setting atau setting sosial yang mayoritas ya. Kadang-kadang berpikirnya masih sebagai mayoritas. Nah, ketika kita tinggal di negara-negara seperti Eropa ini, kita harus mengubah mindset itu. Nah, agama Islam itu mengajarkan ya, banyak hal atau cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, terutama pada saat kita ini menjadi minoritas. Itu banyak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Salah satu ajaran yang penting sekali yang itu disebutkan dalam Al-Quran itu di sana ditegaskan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ayat yang membahas mengenai soal ini. Salah satunya yang bisa kita bahas siang ini, nggak ada waktu panjang untuk membahasnya, adalah ayat yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin wa la tasubbul ladzina kafaru. Jangan kalian ini memaki-maki orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan memprovok orang-orang yang menyembah selain Allah dengan menghina simbol-simbol agama mereka, dengan menghina simbol-simbol kepercayaan mereka, kemudian mereka balik fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka balik kemudian menghina simbol-simbol Islam. Kenapa mereka melakukan itu? Karena kita provokasi. Jadi jangan melakukan tindakan yang kemudian menimbulkan bisa menimbulkan orang-orang di luar Islam menghina agama Islam. Karena kita provokasi. Wala tasubbul ladzina kafaru fayasubbullaha wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah jangan kita provokasi sehingga mereka kemudian membalas balik dengan menghina simbol-simbol agama Islam. Nah, apa makna dari ayat ini kalau kita mau renungkan ya? Maknanya adalah memang di dalam masyarakat di mana ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan, ada banyak agama, sebaiknya kita ini, kalau dalam bahasa Jawa, mohon maaf ini saya orang Jawa ya, mohon maaf ya, itu sebaiknya kita ini tepo seliro itu. Pak kamu masih tahu maknanya? Tepo seliro. Nggak tahu Pak. Di sini kamu udah nggak ada itu. Saya aja nggak tahu. Apa? Tepo seliro itu artinya saling mengerti ya, mutual understanding. Jadi mengerti. To feel the feel of others, to feel the feeling of others ya. Jadi merasakan perasaan orang lain, teposeliro. Jadi bayangkanlah kalau sampean atau anda ini berada di sepatunya orang lain, rasanya kayak apa? Nah, begitulah. Jadi itu salah satu ajaran yang terkandung dalam ayat ini. Rasakan sepatunya orang lain. Jangan menganggap sepatu itu sama. Seolah-olah sepatu itu hanya sepatu kita. Coba kalau kita berada di sepatunya orang lain itu rasanya kayak apa? Nah itu, the feeling of others. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saling menghargai itu Pak. Kenapa? Saling menghargai. Saling menghargai. Itulah teposeliro.
Mereka berapa? Itu makna atau pelajaran yang terkandung dalam ayat ini adalah kita merasakan perasaannya orang lain. Kalau orang lain sakit hati ketika kita sakiti, ya kita harus merasakan itu. Kalau kita sakit disakiti orang lain, kita juga jangan menyakiti orang lain. Nah, ini kan ajaran, sebetulnya ajaran yang ada pada semua agama, pada semua keyakinan, pada semua masyarakat, semua sama. Ini yang disebut dengan golden rule. Ini adalah aturan emas. Artinya aturan yang ada di mana-mana, manusia selalu begitu. Islam itu kan bukan agama yang kemudian mengingkari aturan-aturan yang diikuti oleh manusia. Manusia merasa sakit hati kalau disakiti, ya kita jangan menyakiti, itu aturan manusia. Dan Allah menggunakan itu juga. Itulah ajaran Islam, adalah ajaran yang mengkonfirmasi, ya, menegaskan, mendukung, menyokong, menganjurkan agar kita ini mengikuti hukum-hukum kebaikan, bukan hukum kejahatan, ya, hukum kebaikan yang ada pada manusia, itu kita ikuti. Hukum manusia adalah kalau kita disakiti tidak mau, ya jangan menyakiti. Itu namanya hukum manusia. Itu adalah hukum kebaikan manusia, kita ikuti. Karena Allah ini adalah maha baik. Kebaikan-kebaikan seperti itu, meskipun itu seolah-olah bukan berasal dari Islam, ya, itu sebetulnya Islam juga. Itu dari Allah juga, karena segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hukum-hukum seperti itu, hukum-hukum emas namanya, ya, golden rule, ya itu hukum Allah. Wah, tapi itu kan bukan ajaran yang resmi dari Islam. Enggak apa-apa, karena ajaran kebaikan dari manapun sumbernya, itu kebaikan, ya itu adalah ajaran kebaikan Islam. Karena kebaikan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang Allah itu mengeluarkan ajaran kebaikan ini kadang-kadang dari mulut orang yang bukan Islam. Kadang-kadang. Nah, orang yang hanya terpaku, hanya melihat lahirnya saja, kemudian dia mengatakan, wah ini bukan berasal dari orang Islam, kita nggak usah ikuti. Itu tidak begitu. Ajaran Kanjeng Nabi adalah kebaikan dari siapapun asalnya. Kalau itu kebaikan, kita ikuti. Apalagi ini jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran, wala tasubbil ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbu aduwwan wa ini intinya adalah tadi itu. Kita merasakan perasaan orang lain, jangan memprovokasi, jangan mengganggu orang lain. Insya Allah kalau orang Islam mengikuti ajaran ini akan diterima dengan baik, ya, oleh masyarakat apapun dimanapun. Tentu saja saya tidak mengingkari ada tantangan-tantangan hidup di masyarakat Barat yang tidak bisa dibahas di sini karena waktunya pendek, ya. Tapi intinya memang betul tantangan kita sebagai umat Islam sekarang ini adalah kita menjadi pusat perhatian dan kecurigaan. Pusat perhatian dan kecurigaan. Nah, tugas kita adalah bagaimana pelan-pelan mengoreksi pandangan orang lain terhadap Islam yang keliru dengan menunjukkan rahmatnya agama Islam. Saya kemarin ketemu dengan namanya Pak Yoram van Klaveren, ya, dulunya adalah asisten atau orang kedua di dalam Partai Kebebasan Wilder, ya. Dia memberikan hadiah kepada saya bukunya yang judulnya Apostate, ya. Buku ini ditulis mula-mula sebagai alat untuk membenci Islam, karena dia benci Islam sekali, dan dia melakukan riset untuk membuktikan kesalahan dan keburukan agama Islam. Kemudian riset, makin jauh dia meriset, malah dia menemukan kebaikan-kebaikan dalam Islam yang selama ini tidak diungkapkan. Salah satu buku yang mengubah dia dari pandangan dia yang negatif sekali terhadap Islam menjadi positif, itu adalah buku, dan ini saya anjurkan kepada teman-teman, kalau belum baca atau belum punya, mohon membeli dan membaca, yaitu buku karangan Martin Link, The Life of Muhammad. Ya, itu Martin Link dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda saya yakin sudah ada itu. Nah, saya nggak tahu.
dalam bahasa Indonesia sudah ada terjemahannya, tetapi belum diterbitkan oleh Mizan ya. Buku tentang sejarah hidup Kanjeng Nabi ditulis oleh seorang mu'allaf juga. Martin Link ini mu'allaf ini, orang Inggris ya, mu'allaf. Dia nulis buku The Life of Muhammad. Ini buku sirah atau tentang biografi Kanjeng Nabi. Sebagaimana sumber-sumber asal dalam Islam. Jadi ini biografi Kanjeng Nabi yang diolah, digali dari sumber-sumber yang sahih, yang valid ya di dalam Islam. Nah, buku ini dibaca oleh Yoram tadi itu, Pak Yoram, atas rekomendasi dari seorang ulama dari Inggris, Syekh Abdul Hakam Murad. Kemudian dia baca itu dan pelan-pelan berubah pandangannya mengenai Islam. Dan akhirnya di ujung buku ini dia masuk Islam. Semula buku ini ditulis untuk membenci Islam, tapi di ujungnya malah dia menjadi Muslim. Itu menurut saya perjalanan yang menarik sekali. Jadi ya cara kita untuk membuat Islam ini menjadi baik citranya, antara lain ya memberikan informasi yang benar mengenai Islam. Tetapi yang lebih baik, lebih penting lagi adalah memberikan citra yang baik kepada Islam melalui amal kita, melalui tindakan kita sendiri. Saya yakin para warga Muslim di Belanda sini jauh lebih tahu daripada saya mengenai bagaimana hidup sebagai Muslim yang baik di tengah-tengah warga Eropa. Saya bukan orang yang pernah hidup lama di sini, jadi saya nggak bisa menjawab. Tetapi saya yakin dengan Bapak, siapa namanya? Pak Ahmad ya, di Amsterdam nih. Ya, saya yakin dengan lebih tahu daripada saya tentang bagaimana hidup bersama orang-orang Belanda di sini dan bagaimana menjadi orang Muslim yang bisa mendatangkan citra yang positif bagi Islam. Dan alhamdulillah ya, ini harus kita syukuri. Bangsa Indonesia itu dianugerahi oleh Allah sebagai bangsa yang mudah menimbulkan simpati. Ini the smiling nation, gitu. Bangsa yang suka ramah senyum, gitu. Jadi kita ini DNA-nya itu mudah dicintai orang, gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Islam itu datang ke bangsa seperti ini, gitu. Nah kalau Islam datang ke bangsa yang tidak smiling kan repot itu. Jadi ini alhamdulillah kok ya Islam itu datang ke Indonesia dan DNA kita itu DNA yang likable. Apa likable itu dicintai, disukai itu. Makanya ada Profesor Fazlur Rahman, gurunya Buya Syafi'i Ma'arif yang baru meninggal kemarin itu. Dia orang Pakistan yang ngajar di University of Chicago di Amerika. Dia mengatakan masa depan Islam itu ada di Indonesia. Ya saya nggak tahu benar atau tidak, tapi melihat tadi itu bahasa Indonesia itu diberikan anugerah oleh Allah dan kadang-kadang kita nggak sadar loh bahwa ini anugerah itu. Karena kita selalu merasa itu sesuatu yang sudah dari sononya, dari orok itu kan. Tapi ini anugerah ini yang harus kita syukuri bahwa bangsa kita itu DNA-nya itu adalah DNA mudah menimbulkan simpati orang karena orangnya luas, suka senyum ya, bergaul itu juga enak, nggak ngeyelan gitu kan. Sebetulnya tanpa keterangan Al-Ghazali tadi itu bangsa kita ya sudah orangnya nggak seperti ini. Ini kan memang buku ini ditulis ya kebanyakan orang-orang Arab sebagian memang yang suka ngeyel. Kalau bangsa Indonesia, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa apa ya Asia Tenggara itu asik udah apa ya senyum dan saya yakin kok. Makanya saya punya harapan besar dari Masjid Al-Ikhlas di Amsterdam, Masjid Al-Hikmah di mana? Den Haag dan masjid-masjid yang lain yang diisi oleh komunitas Muslim ini. Insya Allah kalau Islam dibawa oleh orang Indonesia ini, itu menimbulkan simpati pada orang Eropa. Saya kok yakin itu. Ya saya nggak tahu ya, tapi insya Allah itu. Makanya Masjid Al-Ikhlas, Al-Hikmah dan yang lain itu punya tugas peradaban, membawa Islam yang smiling, yang smiley Islam yang penuh dengan senyum rahmat ya, dan menimbulkan simpati, cinta dari orang-orang dan bangsa-bangsa yang lain. Dan tolong teman-teman di sini kita terus membangun hubungan komunikasi dengan umat Islam dari bangsa-bangsa yang lain dan negara-negara yang lain ya. Jangan sampai kita ini menutup diri, kita mengulurkan tangan untuk bersahabat dan
walaupun kita berbeda madhab, mungkin berbeda pemahaman dalam satu dua isu, tidak apa-apa, tidak usah diperdebatkan. Ya kita punya visi, kita punya pandangan sendiri yang tidak sama, nggak apa-apa. Kamu begitu, saya begini, ya udah, agree to disagree. Kita beda, kita sepakat untuk Tidak. tidak sepakat. Udah gitu saja. Ya. Insya Allah kalau prinsipnya begitu kok, insya Allah kita akan enak itu ya. Hidup itu enak itu. Saya kira cukup begitu Mas Karim ya. Sudah. Semoga kehadiran saya membawa manfaat ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan baik dalam khutbah saya maupun dalam ngaji saya pada hari ini. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi di suatu saat ya. Saya juga kepengen lagi balik ke sini untuk sesuatu yang insya Allah ada manfaatnya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mohonkan beliau untuk menutup dengan doa,